Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini kita akan melihat debat antara para apologet Kristen Indonesia. Dan mari kita menyimaknya dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Kelas apa 10 ya Mbak Agatha? 83 Bang. Oh begitu ya. Ada 12 murid, 70 murid dan 1 murid khusus. Oh berarti keseluruhannya 83. Berarti yang diceritakan itu cuma 12 itu, berarti itu salah ya? Ada semuanya, ada semuanya. Jadi tidak hanya 12 saja. Oh iya. Berarti yang di dalam cerita Bible itu yang 12 itu maksudnya yang terkenal apa yang 83 ini yang semuanya yang ada. Enggak terkenal. Kan gini, dari yang 12 itu kan penulis Injil itu hanya 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, ada juga Petrus, makanya ada surat Petrus, ada Rasul Yakobus, ada Yudas, surat Yudas yaitu Yudas Tadius tapinya bukan Yudas Iskariot. Simon orang Zelot. Berarti apa perbedaan murid dengan rasul itu, Mbak Agatha? Murid Rasul ini menerima otoritas. Iya, menerima otoritas dan diutus untuk memberitakan apa yang diajarkan oleh Yesus. Itu rasul. Utusan Yesus itulah itu rasul. Perbedaannya. Ya, atau bahasa Yesus rasul, terus yang murid itu penulis Bible gitu ya. Jadi murid Yesus ini gelarnya juga rasul gitu. Ya. Dia disebut rasul, disebut gereja perdana, disebut murid gitu. Disebut episkopos, disebut presbiter, disebut diakon. Jadi banyak gelarnya. Bedanya murid sama rasul. Itu perbedaan ya, Mbak. Bedanya murid sama rasul itu. Berarti menurut perjalanan Yesus kan ada waktu di film itu kan ada 3 orang yang disalib itu. Itu yang sebelahnya siapa itu, Mbak Agatha? Penjahat Pak, pemberontak itu situ. Pemberontak. Jadi dua-duanya. Dua-duanya pemberontak. Dua-duanya yang bersebelahan juga. Begitu. Iya. Makanya di Alkitab nubuatan di Yesaya dikatakan kan boleh Bapak. Dia dikatakan dia terhitung di antara para pemberontak. Loh, kemana Bapak tadi tuh? Gua turunin, nanya baru mau jawab satu kata dipotong. Aku kesel aku. Turun aja kau. Pansos pulang dia Gregory tadi kayaknya, Gregory. Baru ini udah dipotong. Baru jadi dia tuh nggak dengar jawaban. Aku nggak suka kalau orang tuh nggak dengar jawaban. Dia artinya dia nggak ngerti gitu loh. Iya. Untuk apa? Ya kita perlu luruskan ya. Yudas itu rasul nggak? Bukan. Yudas itu murid, tapi dia bukan rasul. Yudas Tadius yang rasul. Yudas Tadius yang rasul, yang nulis kitab Yudas. Ya ingat ya teman-teman Kristen ya, yang nulis kitab Yudas di Injil itu adalah Yudas Tadeus. Yudas Tadeus adalah saudara kandung dari Rasul Yakobus, bukan Yudas Iskariot. Gitu. Yudas Iskariot apakah rasul? Tidak, karena Yudas Iskariot gantung diri sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Sementara Tuhan Yesus mengutus muridnya saat dia sudah bangkit. Dia ngajarin, dia bangkit dari kematian, dia mengajarkan baptisan dan dia mengutus. Nah, yang diutus itulah gelarnya rasul. Nanti jangan bilang lagi, oh Yudas masuk surga, karena dia juga rasul. Karena dia tertulis di dalam Wahyu 21 ayat 14. Yang di dalam Wahyu 21 ayat 14, ke-12 rasul yang dimaksud itu adalah adalah 11 plus 1 penggantinya Yudas, yaitu Matias. Gitu. Tuhan yang saya tanyakan ya nih ya.
sebelum agama Tuhan itu punya masalah, Bang. Nah, Tuhan. Saya nggak mau ngurusin masalah Tuhan, Bang. ya Tuhanmu kan yang masalah. Tuhan kayaknya nggak punya masalah deh. Langsung ngegas. Ya gini. Tanya dulu ya, jangan dipotong ya. Sebelum agamamu turun ke bumi, kan ada agama lain nih. Berarti udah ada manusia ya. Agama turun ke bumi. Agama apa Pak? Parmalim. Ya. Ini gini. Sebelum agama Kristen itu ada agama lain ya. Di bumi ini ada agama lain selain Kristen, dan sebelum Kristen itu ada agama lain ya. Ada Pak, ada Hindu, ada Buddha. Nah, sebelum ada agama Islam, Kristen udah ada memang Pak. Iya, kalau Islam memang terakhir sih ya. Nah, ini pertanyaannya gini. Tuhan itu kan lahir nih. Yang namanya lahir pasti dari manusia ya. Manusia sebelum Kristen itu ada. Maksudnya bentar Pak, yang namanya lahir dari manusia Pak. Itu kucing saya juga lahir Pak. Iya. Enak aja kok bilang artinya lahir dari manusia. Kalau menurut kitamu, Bapak tahu nggak, ular juga ada loh yang melahirkan Pak. Masa yang melahirkan itu pasti manusia? Enggak. Kuda itu melahirkan Pak. Oh ya udah. Tapi kuda nggak pernah dibilang manusia loh. Ya, oke. Berarti manusia sebelum Kristen udah ada manusia. Pencipta, Tuhan pencipta. Manusia itu tercipta terus hidup, dan selanjutnya muncullah Tuhan itu. Nah, yang saya bingung, kok ada manusia sebelum Tuhan menciptakan kayak gitu ya? Kok ada manusia sebelum Tuhan menciptakan? Iya. Tunggu tak. Menurut Bapak, orang Kristen itu sebodoh yang Bapak pikirkan ya? Enggak. Pinter-pinter, bahkan semua agama itu di logika. Kayak enggak. Bukan. Kayak enggak ini apa? Kalau menurut Muslim kan ada zat nih ya. Zat itu barang yang enggak kelihatan gitu. Kayak enggak percaya, harus ada di logika. Semua pasti di logika kalau menurut Anda. Iya. Harus ada pembuktian lah. Anda yakin orang gitu? Pertanyaan Bapak tadi itu kan seperti itu. Anda yakin orang Kristen itu sebodoh pemikiran Bapak tadi itu? Enggak, saya enggak berkata bodoh sih. Enggak. Anda bilang berarti kan ada manusia, berarti Tuhannya baru ada 2000 tahun lalu gitu kan, pernyataan ya, betul. Yang kan saya cuma tanya, bingungnya ada manusia ya, tapi setelah beberapa abad baru muncullah. Ini Tuhan juga itu, sama gitu. Pak Prop. Halo. Oh ya. Bentar Pak Prop, ini juga sama ya. Ini kenapa Allah itu baru ada ketika manusia udah ada? Nah, itu dia. Kenapa baru ada penyembah Allah dengan agama Islam ketika manusia itu udah ada banyak, udah pada perang, udah pada bunuhan gitu. Udah ada agama Kristen. Udah ada Quraisy, udah ada penyembah Hubal. Kenapa dia datang belakangan? Batuk dia Prof. Batuk. Minum di komik aja. Nah, terus kan nggak ditangkap. Enggak ya. Begini pertanyaannya saya, kalau emang Yesus itu lahir, berarti kan duluan ibunya dong. Gini Pak, saya kasih analogi. Gimana kau? Lu aja tak? Bapak aja, Bapak aja. Bapak. Ya bapak aja. Ya gini Pak. Analoginya begini ya, karena abang sopan ya, abang sopan kami curiga. Jadi gini, Al-Quran, saya ambil contoh ya. Oke. Al-Quran itu wahyu Allah ya. Al-Quran itu wahyu Allah. Kertasnya itu kan dari pohon-pohon ya, betul nggak? Pohon dicetak jadi kertas, betul ya? Nah, wahyu Allah itu lebih muda dari usia pohon itu, atau sudah ada sejak dari zaman dulu?
Al-Quran nih wahyu nih. Al-Quran wahyu ya. Bukan wahyu ningsih ya. Ya. Dia ditulis di kertas. Kertasnya ini sudah ada dari zaman dulu, dari zaman dunia diciptakan, atau baru ada di abad 7 itu kertasnya? Kok bingung ya? Gimana? Pohon. Al-Quran ini wahyu kan? Betul nggak? Terus diibaratin pohon ya? Al-Quran ini wahyu. Nih, saya kasih analogi aja biar gampang ya. Nih, ini yang hijau ini Al-Quran ya. Oh ya. Ini Al-Quran. Yang ibaratnya apa tadi pohon ya? Ibaratnya pohon ya? Ini terbuat dari kertas, betul ya? Kertas ya. Kertas. Saya tanya, wahyu Allah itu baru ada waktu kertas ini ada atau sudah ada sebelum kertas ini ada? Sebelum kertas ya. Lah, itu sama seperti Yesus itu juga. Kemanusiaannya itu baru ada 2000 tahun lalu, diambil dari Bunda Maria, Lukas 1 ayat 42. Diambil dari buah rahim Maria. Makanya ada doa salam Maria. Tapi kalau dia sebagai firman, sebagai wahyu, dia tidak diciptakan, dia sejak kekal itu ada. Makanya orang Islam juga mengimani bahwa Al-Quran ini bukan makhluk. Sama seperti Kristus, keilahiannya juga bukan makhluk. Gitu. Berarti ada, terus lahir, terus maaf ya, mati, terus naik ke surga, kiamat, turun lagi gitu ya prosesnya ya? Iya, karena dialah yang diceritakan, dia yang dinubuatkan oleh semua nabi, dan dialah yang membangkitkan kita semua nanti. Semua umat manusia dibangkitkan sama dia. Pas naiknya itu berarti sebagai Tuhan gitu ya, bukan sebagai manusia. Sebagai manusia dan Allah lebih tepatnya itu. Karena kalau Tuhan itu Tuhan itu adalah gelar buat manusia, bukan buat sang pencipta. Yesus disebut Tuhan itu merujuk kepada kemanusiaannya dia. Tapi Yesus itu disebut sebagai Allah karena merujuk kepada dirinya yang memang hakikatnya adalah firman sebelum dia menambahkan kodrat kemanusiaan pada dirinya 2000 tahun lalu. Gitu. Mungkin berarti Tuhan tidak sama dengan Allah ya, itu ya? Ya, Tuhan dan Allah beda, Bang. Gitu. Beda, sama gitu seperti betul. Sama seperti di Abang kan. Kata Rob dengan ilah beda ya. Rob sama Allah beda kan. Ya Allahku, ya Tuhanku gitu kan. Amin ya Rob. Berarti itu kan Tuanku. Betul nggak? Tuanku atau Tuhanku. Ya. Gitu. Jadi itu Bang ya. Kodrat kemanusiaan Yesus berawal, betul, 2000 tahun lalu. Tapi kodrat dia sejatinya dia bukan ciptaan, tapi dia pencipta. Gitu. Berarti kalau Tuhan nggak sama dengan Allah, terus Yesus pas turun ke bumi itu Tuhan cuman sebagai apa itu? Bukan cuma dia tetap Tuhan dan apa, Allah. Tuhan itu kayak apa itu tadi? Sebutan ya apa? Gelar. Gelar. Berarti gelar kemanusiaannya. Nanti dia turun itu sebagai apa? Sebagai Allah atau sebagai manusia? Manusianya tadi kan Tuhan. Dia turun dalam gelar ya. Turun dalam pribadi yang sama, namun dengan kodrat yang berbeda. Kodrat manusia dan Allah, itulah Yesus. Itulah Yesus, manusia Allah. Bukan Allah saja, bukan manusia saja, tapi dia sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, gitu Bang. Oh ya, tapi kalau gini, maaf ya, tanya lagi ya. Pas menyembah Tuhan yang sama dengan manusia kan tadi kalau Tuhan sama dengan gelar ya, seperti jabatan gelar gitu ya. Berarti betul. Itu kemanusiawian ya. Kemanusiaannya, betul. Ya, berarti bisa dibilang nyembah manusia apa nyembah Allah? Kalau sebelum ada kemanusiaannya, semua umat manusia, semua orang Israel itu menyembah Allah yang memiliki firman itu. Jadi kalau ditanya, sering orang Kristen juga bingung kan. Saat dibilang, oh kalian penyembah manusia. Loh, orang Kristen tuh gak nyembah manusia. Bagi kami, kemanusiaan Kristus itu harus dimuliakan. Dimuliakan, ingat. Yang kami sembah adalah keilahian dia. Namun kami tidak bisa memutilasi karena dia hanya satu.
pribadinya, pribadi Sang Firman itu. Di dalam Firman itu ada 2 kodrat, manusia dan Allah. Kemanusiaannya kami muliakan, kami anggap sebagai raja, ya raja kami, sebagai imam kami. Tapi keilahiannya ya benar-benar Allah, makanya kita bisa berdoa kepada Dia, memohon ampun, segala macam gitu. Itu yang perlu ditegaskan. Jadi kalau ditanya apakah orang Kristen menyembah manusia? Enggak. Kita menyembah Allah yang benar, Sang Tritunggal Maha Kudus, di mana Yesus itu adalah Firman. Gitu. Oke. Nah, yang menyembah manusia itu saya kasih tahu. Siapa orang yang sebetulnya menyembah manusia? Saya kasih tahu ya, karena banyak yang terhipnotis. Yesus mengatakan, ya, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Abang masih pernah dengar ya bahwa ajaran Kristen itu ajaran kasih. Nah, kenapa dikatakan kasihilah sesamamu engkau mengasihi dirimu sendiri? Agar kita tidak jatuh dalam penyembahan manusia, di mana kalau kita mengasihi orang lebih dari diri kita sendiri, maka itu adalah penyembahan manusia. Ada satu kisah di mana, ini kisah di Anta Beranta ya. Ini ada suatu agama di Mongolia sana, di Ulaanbaatar sana, ya, bukan di Indonesia. Di mana nabinya orang Mongolia ini meminta agar pengikutnya itu rela menghilangkan nyawa orang lain karena membela nabinya itu. Bahkan ada lagunya itu sampai sekarang ya. Lagu dari agama Ulaanbaatar ini, agama Mongolia ini, dia penyanyinya namanya Maher Zain ya. Pada itu kasaidi bi umi wa abi, pada itu kasaidi salatun wa salam alaika ya nabi habib. Itu artinya lagi nih, demi kamu rasulku, aku akan memberikan ibuku dan ayahku sebagai tebusanmu. Berarti lebih mana? Lebih tinggi mana? Orang tuanya atau rasulnya? Rasulnya ya. Nah, itu agama Ulaanbaatar itu yang menyembah manusia. Karena dia lebih mementingkan agama, mementingkan nyawa junjungannya ini daripada ayah dan ibunya sendiri. Itulah ajaran penyembah manusia yang sejati itu. Ya, kalau si rasulnya itu, rasul Mongolia tadi itu dihina, dia nggak segan-segan itu menggeruduk, mengkorok leher, memancung. Nah, itu ajaran penyembah manusia. Udah. Sama ini tadi apa ya? Dengerin yang sebelumnya itu ya, kayak nggak ditanggepin kan Pak Prof? Tebusan dosa yang tadi yang saya dengerin yang sebelumnya ya. Itu penebusan dosa kayak kurban ya, yang tadi. Nah, itu yang dikorbankan kan hewan. Gimana? Bukan penebusan dosa, Pak. Apa ya? Pengampunan dosa melalui kurban. Ya. Melalui kurban. Kalau prosesnya itu gimana sih itu? Yang disembelih, kadang bingung nih, manusianya disalib nih ya. Yang mungkin yang dikira tadi yang nyiksa itu bukan yang hewan yang dikorban mungkin ya. Yang tadi Bapak siapa itu? Mungkin cara nyalipnya yang kayak tangan dia apa? Nah, itu apakah nggak menyiksa itu? Mungkin itu tadi ya yang dimaksud, bukan hewannya. Tadi kan saya dengerin yang sebelumnya tuh. Bukan, tadi dia bilang hewan disiksa. Oh, hewan. Oh ya udah. Penyembah manusia udah kepanasan tak? Iya. Okay. Oh ya. Yang rela menghilangkan jiwa dan raganya demi manusia juga. Bukan rasulnya abang interior ya, bukannya rasul dari Mongolia tadi. Ya, orang Ulaanbaatar. Kalau kenapa Mongolia? Karena dia suka Mongolia di atas ranjang.
Itu ketawa. Di Ya emang sih kalau situ mungkin nggak ada sih kayak nikah siri kayak apa. Yang penting kalau udah suka sih biasanya nggak apa-apa sih ya, kayak nggak diperbolehin kayak nggak ini. Itu orang tua kayak nggak ada harga dirinya ya Pak Prop ya dibanding rasulnya ya? Betul. Kalau di situ, kalau di sini kan sebelum nikah pun Padahal gini Pak Prop ya. Ini anak yang melahirkan ya. Itu ini anak yang melahirkan itu ibunya itu antara hidup dan mati gitu ya. Yang ngasih makan dia tapi malah ke rasulnya yang kagak apa-apa malah dijadikan tebusan. Iya tuh. Betul tuh. Teman-teman. Ya, secara moral aja nggak cocok dibilang panutan. Ngeri. Ya kalau itu mah ini namanya ya. Siapa ya? Aku lupa nama nabinya siapa. Oh itu Kiamat namanya. Ini kalau menurut Anda sih Kiamat. Muslim mungkin keliru ya. Wih, gila. Gila. Ikan paus. Gue mendingan ngebahas paus ya daripada begini ya. Agak disangkepin. Enakan ini kita membahas ikan paus ya daripada dang diterge. Dari tadi kita ngomong selesai. Dang dialusi. Wih. Cair Pak Prop 2 kali. Gila. Kelas katanya Faslab. Sampai menampar pipiku, betulkah? Aku dapat paus 2. Blaze Migat nggak usah sok-sokan ngirim. Berarti ini fix ya. Blaze Migat nggak usah sok-sokan ngirim jeruk jomplang ke Banting. Udah, nggak usah. Simpen aja es jeruk lu udah. Kagak ngefek. Udah diem. Lu kagak bisa nandingin paus, udah diem aja. Kagak. Pak Prop katanya ini paus dari Ulan Bator. Di tempat ibadahnya Nabi dari Ulan Bator tuh namanya Baitulan. Ya. Bait Ulan Bator. Memang ada-ada aja. Ini Kak Leon ini memang sultannya karena dia tuh sering banget. Besok traktir Agatha ya Pak Prop AW katanya. Bos, siap. Siap bosku gitu. Siap. Yang penting di Maldives ada AW aja ya. Ada AW ada. Di semua AWW. negara ada AW. AWW. AWW. Tuh, tak lu dapat mawar tuh dari Kak Leoni tuh. Nah, tuh. Thank you Kak Leoni. Aduh, Kak Leoni, aku harap ini bukan gara-gara salah pencet ya Kak Leoni. Faslab menangis melihat ini. Ya, silakan interior. Mumpung ada Ibu Agatha. Dari tadi nggak diterge, bah. Lu jelasin selesai. Padahal lu satir ya dari tadi ya Pak Prop ya. Wih, apalagi gile. Serius nih. Halo Bang. Ya, halo Bang. Ini gini Bang. Kalau saya dengerin forum ini kayaknya ini ya, yang dari Mongolia kayak ini bisa dibilang nyindir ya. Nyindir nggak? Kira-kira enggak ya? Enggak Bang, enggak. Oh ya udah. Satir Bang, satir. Enggak, saya juga nyantai sih. Cuma tanya lagi. Enggak, Abang kenapa bisa bilang saya nyindir? Emang kenapa Bang? Ya soalnya bawa-bawa ini sih ya kayak batu kayak ya, itu soal keyakinan masing-masing ya. Saya enggak, hubungannya Mongolia sama nyindir. Emang aku nyindir siapa Bang? Enggak. Udah itu putus aja dah, enggak usah. Soalnya Bang, belum jadian udah ini gitu dong. Ngelak apa logika itu sudah biasa ya di forum kayak gini.
Ya kalau berani nggak usah gini, nggak usah dikasih inilah, nggak usah kasih Masih kiasan-kiasan. paus nih, abang tersinggung. Enggak. Coba Bang, kalau saya tanya nih, gambar Yesus sih di mana-mana itu beda ya? Emang ada yang pernah lihat? Enggak sih? Ada, Galatia 3 ayat 1. Terus Mau dibukain? itu sketsanya dari mana? Dia sketsa. Rasul. Dari Rasul. Rasul itu siapa Dari Rasul? Murid yang Banyak tadi Rasul, dibilang. murid. Iya, murid yang diutus tadi. Galatia 3 ayat 1. Saya buka ya. Itu yang gambarin ya berarti ya? Pertama orang yang gambarin, murid yang gambarin tuh ya? Iya, Ya, Rasul Lukas. salah. Galatia 3 ayat 1 nih. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu, digambar? Nah, kenapa gambar-gambar sekarang beda? Beda misalnya Di lukisan gimana itu? karena dari Coba, karena Bang. dari satu gambar ini, Hah? karena dari satu gambar ini kemudian dilukis lagi menurut versinya pelukisnya. Tapi ini yang digambarkan oleh Rasul itu ya cuma satu gambar yang kanonik itu. Tapi kalau mau digambarkan lagi dengan terang di depanmu. iya, Hanya makanya gereja-gereja itu pasti banyak gambar. Gereja-gereja kuno pasti ada gambar Yesus. Tapi Gitu. nggak ada keterangan itu ya, digambar di mana itu ya? Cuman gambaran gitu ya, dilukiskan dengan terang gitu ya. Di gereja, pasti di gereja. Ini kan berbicara tentang orang-orang Kristen di Galatia. Ini bukan orang Islam yang dikirimin surat ini, Bang. Ini kepada jemaat di Galatia. Artinya gereja di Galatia waktu itu pun ada lukisan Yesus di dalamnya. Nah, coba saya tanya, kenapa kok orang Islam itu tega? Allahnya dijemur, Bang, tiap hari. Apanya? Allah dijemur. Kok Allah dijemur? Itu Coba. tulisan, beda dengan penampakan orang ya. Kalau Oke. itu tulisan. Nah, Oke, kalau misalnya ya. Ya. Yang kalau memisalkan yang logika Bang, jangan kayak tadi pohon sama kertas sama ini ya, Loh, nggak masuk Bang. kayak tadi. misalnya ada orang, misalnya nih jatuh ya. Ini ada jatuh ke tanah, diinjak orang. Orang Islam tersinggung nggak? Kalau unsur kesengajaan kita tersinggung sih ya. Kayak Oke, kalau nggak gini. sengaja. Kalau nggak Kalau sengaja. nggak sengaja namanya orang ya maklum lah, nggak apa-apa. Kalau nggak sengaja itu ya. Tapi kalau Enggak, aku sengaja, nggak tahu kasus yang tentang tulisan Allah yang contoh Agnes ya itu Monica jadi atau apa. penistaan ya Bang ya, bisa Loh, masuk. artinya ini memang Allah Kalau dalam Muhammad malah menurut Islam. dimatikan. Apanya? Kenapa Muhammad dimatikan? Ya namanya Nabi, namanya Rasul, ada kemampuan sendiri-sendiri. Kalau menurut Kok Isa enggak? ada yang mempelajari, ada kemampuan, keunggulannya memang di situ. Isa memang nggak mati, ada di Kalau situ. Muhammad apa keunggulannya coba? Saya mau. Mengislamkan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Wih, influencer ya, Prof ya? Ya emang itu. Oke. Kalau kamu saya katakan sekarang tanya keunggulannya Isa apa? Coba. bentar. Lu banyak Dia menghubungkan terkemuka orang di dunia mati. dan akhirat. Orang dia dimati sendiri. Bentar. sama orang Kata lain. Anda gimana? Kata Anda apa? Muhammad mengislamkan? Seluruh Indonesia. Bukan mengislamkan, bukan mengislamkan. Keliru ya ngomongnya. Gini, punya kelebihan dibanding nabi-nabi lain. Apa? Iya, Kalau ini itu menurut yang saya tanya, Islam, apa kelebihannya? Nah, kalau menurut Islam itu Islam udah semua nabi dan rasul itu menyembah Allah dari zaman dulu, tapi Saya nggak nanya itu apa keunggulan Muhammad. Iya, itu nggak bisa membawa umat. Termasuk anda juga itu nggak masuk Keunggulannya nggak Islam. bisa? Ya, kalau yang di Nggak bisa membawa umat. itu Bang, bisa. di mana-mana keunggulan itu bisa, bukan nggak bisa. Astaga Tuhan. Mana ada orang diunggulkan yang tidak mampu, yang bisa dong, yang mampu. Nah, itu dong. yang di Isa nggak mampu tuh. Sekarang saya tanya, bawa apa agama keunggulan Islam Muhammad? Saya zaman belum dapat dulu. jawaban. Saya belum Iya, dapat- itu bisa membawa agama Islam. Yang Membawa kemana? Muhammad. Membawa Islam kemana?
terserah mau ikut apa enggak, tapi di dunia itu membawa guys lah, ada yang enggak masuk itu terserah, ada yang masuk terserah. Berarti membawa umat Islam, bentar, berarti membawa umat Islam kepada kebodohan gitu? Ya enggak, yang bodoh kamu. Loh. Karena gini, coba ya, di hadis dikatakan Nabi Muhammad ini buta huruf. Terus di Al-Quran juga. Terus kenapa kalau buta huruf? Terus berarti membawa kegilaan juga ya? Kenapa? Karena di dalam Al-Hijr juga dikatakan gila. Juga bukan Isa. Nah, coba pikir. Yang datat Injil kamu siapa? Kok nggak ditanggepin sih, Prof? Makanya. Nggak ditanggepin sih. Tapi dari ngomongnya sih udah belepotan sih. Iya, udah panas dia, udah kejang. Enggak, panas ngapain panas? Kita udah masing-masing, cuman gini, dengernya tuh nggak, kurang enak banget sih dari forum-forum ini, Kak. Yang mana? Dengernya kurang enak. Ya karena yang kami sampaikan itu teguran buat keimananmu dan kamu nggak bisa membantah, makanya kurang enak. Nggak usah, bukan gitu. Kalau mau kamu mau syiar atau bawa agama, lu bawa agama sendiri, jangan nyangkut-nyangkutin Islam kan gitu. Loh, ya? Emang kami bawa agama kami kok dari tadi. Memangnya kami bawa agamamu? Ya diomongin. Aku aja tadi ngomong Nabi di Mongolia, dia bilang katanya nyindir. Berarti siapa yang bawa Islam? Kamu nggak bawa agamamu. Iya, makanya cerita Nabi di Mongolia loh tadi, Bang. Iya. Saya nggak bawa agamamu loh, Bang. Ya, Tuhan yang tahu sih. Tapi Pak Prof, Anda kan komplain tadi kami bawa agama Islam. Kok Allahmu suka bawa agama-agama orang lain sih? Yahudi, Nasrani, Allahmu loh yang suka bawa agama. Emang Yahudi agama? Sekarang saya tanya. Bukan agama. Ini jadi ketahuan. Kristen bukan agama. Saya nggak bilang itu. Pernah bilang. Allahmu itu bawa agama Yahudi dan Nasrani. Itu di Quranmu. Saya nggak bilang Kristen. Yang suka bawa agama orang kan Tuhanmu. Ya toh? Benar Pak Prof? Ada kan dalilnya? Benar. Ada. Jadi jangan bilang dong kami bawa agamamu. Tuhanmu dulu itu. Coba baca Quranmu. Janganlah marah. Ya toh? Kami tuh nggak perlu bawa agama orang untuk mensiarkan agama kami. Tapi kalian itu butuh bawa agama orang untuk mensiarkan agama kalian. Ini jelas. Itu kami nggak perlu. Nggak, karena agama kalian ini, agama kami ini telah ada sebelum agama kalian. Kalian harus bawa agama kami, agama orang lain untuk membenarkan agamamu. Apalagi kalian ini bawa nabinya orang Kristen. Katanya beda namanya aja juga beda kata. Musa itu nabinya siapa? Lo kalau dibaratin di Islam nggak mau, tapi kalau katanya Musa gini katanya bawa-bawa. Musa itu nabi siapa coba? Terus Kristen juga bukan agama katamu. Musa itu nabi siapa coba? Nabi Islam lah. Nabinya Islam. Sejak kapan Musa mengaku dirinya Islam? Bukan mengaku sih kalau dia tidak pernah mengaku dia Islam, tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa kalian fitnah Musa itu Islam? Ada. Gitu ya. Enggak pusing. Agama logika gitu. Bukan agama ring, pengikut logika emang gitu ya? Gimana Prof? Iya dong, logika dong. Iya, argumen. Musa nggak pernah ngaku Islam dibilang Islam, Bro. Iya, jangan difitnah lah, Bro. Logika ngapain? Jangan difitnah lah. Mikirin surga neraka ya? Iya, jangan suka fitnah gitu dong. Coba kalau memang bisa logika neraka surga gimana? Coba nggak bisa Islam logika gak? juga. Bisa Islam nggak? Kalian ini terlalu banyak bawa orang gitu loh. Bawa nabi orang, bawa kitabnya orang, bawa
Apalagi agamanya orang. Karena kitabnya bingung, di kitabmu ada 2. Kau jangan bingung sama kitab kami, karena kami nggak pernah bingung sama kitab kami. Kamu itu ketika kamu bilang kamu bingung dengan kitabmu ada 2, kenapa kau ngurusin kitab kami? Kan yang suka bawa-bawa kitab orang itu siapa? Bro, di Alkitab ada nggak nama Quran, bro? Nggak ada dong, boro-boro. Ada nggak Muhammad? Nggak ada, apalagi Muhammad. Ada, kami nggak butuh, kan nggak butuh itu. Iya. Tapi kalian butuh banget kitab kami. Nggak butuh. Kitabnya, lu nggak butuh kok ada Injil. Nggak butuh kok ada Taurat. Nanti suka ngais-ngais pembenaran pakai Alkitab. Lo justru Al-Qur'anmu itu ada untuk revisinan ya. Kitab kami. Kitab revisi. Nah, ini Prof. Iya. Kenapa ini ya? Kenapa kitab yang revisi, kitab revisi kami kok kalian pakai? Nah, ini ibarat kata ya Prof ya. Udah ngejek gitu kan. Ah, cuy, jelek lu. Tapi diambil. Iya, ini yang namanya menjilat ludah sendiri. Jadi ibarat kata gini Prof. Ini dia udah ngeludah, cuy, diinjek-injek, terus dijilat lagi sama dia. Yang suka bawa-bawa kitab orang, agama orang, nabi-nabi orang itu siapa ya Pak Prof? Ya ini si Anu nih, si RT Anu. Kita mah nggak perlu. Iya, asal bahagia ya. Yang revisi manusia, bukan Rasul, bukan. Coba kita tunjukin aja diambil ya Prof. Iya. Ya makanya asal bahagia ya. Yang penting menang debat gitu ya. Bro, kalau Alkitab kami direvisi, Injil direvisi, mana ayat di Al-Qur'anmu Injil direvisi? Mana? Mereka itu kan ada perjanjian lama sama baru. Ayat mana yang direvisi, mana aslinya mana yang baru? Mana yang direvisi, bro? Al-Qur'an aja nggak tahu. Perjanjian lama sama baru. Kok perjanjian lama sama baru? Jawabannya kok itu nggak nyambung. Coba kita tes lagi ya teman-temannya. Ini. Ya yang baru itu dari mana? Paling. Iya bro, perjanjian baru itu karena Yesus itulah penggenapan dari semua perjanjian yang ada di dalam kitab para nabi, Mazmur, sama Taurat. Itu bro, makanya ada perjanjian lama, perjanjian baru sesuai dengan Yeremia 31:31. Ya, bro kan belum nyampe ke situ. Tapi gini bro, gini. Gini, iya. Wajar. Gini, saya mau nanya. Nabinya ada berapa sih? 1. Nabinya ada berapa sih? 1 loh. Nabi siapa? Nabi Islam. Halo bro. Oh Nabi Islam 25 tapi nggak hafal sih. Nabinya yang 25. Oke, Musa agamanya apa tadi? Islam. Ya kalau nanya saya sih bilangnya Islam, kalau menurut situ pasti. Kalau Musa Islam. Kalau Musa Islam, kapan Musa sembahyang di masjid? Nah itu tadi yang saya bilang, kalau di logika kita susah. Emang zaman Musa udah ada masjid, Prof? Sholat nggak harus di masjid, Bung. Hah? Sholat nggak harus di masjid. Saya nggak bilang sholat. Isa dulu, Isa Islam atau Kristen coba? Isa Islam atau Yahudi? Agama apa? Kalau saya tanya balik pasti kamu bilang Kristen ya. Kalau saya tanya saya bilangnya Muslim. Kok Kristen? Nah, gitu. Isa agama apa Isa? Isa agama apa bang? Islam. Oke, kapan Isa sembahyang di masjid? Nah itu yang ditanyain. Nah terus kalau Isa kapan sembahyang di gereja? Ayo. Kalau dia mendirikan gereja kok. Hah? Dia mendirikan makanya gereja. Kalau sembahyang, sholat kan nggak harus di tempat itu. Oh dia di bait Allah, jelas. Alkitab kami menulis bait Allah. Juga. Makanya kalau kamu mengklaim, kalau kamu berani mengklaim bahwa Isa atau Yesus adalah Islam, kamu harus bisa membuktikan bahwa Isa atau Yesus itu saat dia berdoa itu di masjid.
Oh, ya nggak harus di masjid dong. Loh, orang Islam nggak harus di masjid berarti? Prof, Enggak, sholat di mana aja boleh. Prof, pastiin juga Ada di nih, WC. Isa ini waktu sholat baca surah-surah pendek. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Surat Ucapin syahadat. surat Anas. Iyalah. Nah, jadi Isa nggak pernah ke masjid ya seumur hidup ya, fix ya? Ya enggak, gini, kalau logika saya bilang saya kan nggak ada di Saya zaman tanya, itu. katamu kan tadi nggak mesti ke masjid. Berarti dia pernah ke masjid dong, ya enggak? Ntar dulu, saya terangin dulu ya. Kalau di logika, saya kan udah bilang nih, kalau menurut forum-forum Anda itu pasti harus ada pembuktian, ya kan? Kalau saya buat, saya kan nggak hidup di zaman itu, saya kan nggak hidup di zaman itu, makanya kalau ditanya, Kebenaran itu harus ada. dibuktikan, bukan cuman diludahin Ya toh. terus kapan Isa sembahyang di gereja? Apa sih itu? Bait Allah ya? Bait Allah kok, Batalah mana? Bait Allah, Yerusalem. Nah, sekarang lagi Emang? aku tanya ya, Ah, aku itu. tanya. Oke, aku tanya. Apa? Ah? Saya tanya ya. Oke. Allahmu itu sama dengan Allah yang disembah sama Salomo nggak? Sama Daud deh, sama nggak? Nah, Hah? nggak tahu kalau itu. Sama Musa, sama nggak? Kalau sama Musa sama. Oke. Di mana di Al-Quran ada kata Yerusalem? Wah, kalau Al-Quran nggak. Allahmu aja nggak tahu ada kota Yerusalem. Allah macam apa itu? Tuh kan, ngomongnya gitu kan. Loh, Kalau ada saya nggak? bilang Yesus macam Saya apa tanya. itu? Marah nggak kira-kira? Saya tanya deh, Isa Ya, lahir di makanya, mana? Isa pakai bahasa lahir yang di mana? enak aja dong. Bro, Nah, ya kan memang nggak ada. Justru itu aku Ya, aku tapi bertanya enak kembali supaya bahasanya. kamu jawab. Iya. Allahmu nggak tahu ada Yerusalem. Nah, saya Nah. tanya lagi, Nah. Isamu lahir di mana? Kota apa? Saya nggak mau nanya lahirnya di ambulan, di atas tempat tidur, di bawah pohon kelapa. Saya nggak mau. Kota apa Isamu lahir? Emang Isa menyatakan agama Kristen. Loh iya nggak apa-apa. Katakanlah Islam. Lahir di mana nih Isa Islam ini? Hah? Gimana udah? Isa lahir di kota apa, bro? Nggak tahu. Pasti di kota santri, Prof. Nggak tahu. Gresik, bro. Gresik. Nggak tahu di mana. Nggak tahu. Nggak tahu. Astaga, lawak-lawak ini. Kalau Banyak menurut nggak tahunya. lahir di mana? Kandang. Di mana? Kotanya kok. Oh, kotanya mana? Kotanya? DPR. Loh iya kamu jawab dulu. Nggak tahu. Saya nggak tahu. Bukan, dia bukan nggak tahu, Prof. Tuhannya pun nggak tahu. Iya Tuhanmu juga nggak tahu itu poinnya. Kalau Tuhanmu tahu kan pasti dikasih tahu, makanya aku tahu. Tuh ada Ya, yang typing tuh. Isa lahir di Jombang, betul nggak? Yang di kandang itu ya? Astaga, lawak-lawak. Oh mungkin ini pertanyaan terakhir ya, pertanyaan basi dari Metator, ini pertanyaan basi lah. Kalau sampai kamu nggak bisa jawab ini keterlaluan. Duluan mana Musa sama Daud? Duluan mana Musa sama Daud, bro? Hey, Gimana? duluan mana Nabi Musa atau Nabi Daud? Ini kalau sampai lu nggak tahu keterlaluan. Nggak tahu. Hah? Kalau nggak tahu? Tebak dong, jangan gitu dong. Ya, nggak. Situ aja dah yang jawab. Jangan Nggak tahu, menyerah ya. dong, bro. Nggak tahu. Karena lebih Apa logika gitu, situ apa? sih. Nih Menurut kalau lu, lagu menurut Demasif ya, Prof ya. Jangan menyeberang, jangan menyeberang. Jadi kalau ada yang mau bawa-bawa Yang Alkitab ngapain? ya teman-teman ya, kalau dia nggak punya jawaban di dalam kitabnya ya, itu aja nyanyinya. Ada upil, aduh. Jangan menyeberang gitu ya. Ya nggak apa-apa bro, asal aja nggak apa-apa. Biar kita tahu. Enggak lah. Logika kamu pusing. Mananya nama kota. Logika kok pusing. Ya pusing lah. Sekarang kamu Oh, pada saya tanya, dibantu loh, padahal logika banyak kayak yang typing banyak bantu bro. Raka, emang lu bisa
kayak Kok banyak yang bantu di bawah typing bro, masa nggak bisa nilai? Cuma duluan mana Musa sama Daud itu doang loh. ya tanyaan jebakan nggak orang Nggak ini. menjebak, astaga. Astagfirullah. Aduh. Oh dia orang Muntilan. Iya, betul. Kalau Muntilan itu ngomongnya pakai Jawa sih asine bang. Pakai Jadi nek T bahasa ya Indonesia belakangnya ya? ribet. Masdap, Susah. Masdap. Ngomong pakai Indonesia belibet. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan sudah melihat video ini. Maka dari itu, mari kita simak baik-baik video ini dan mari kita juga akan memberikan komentar yang baik dan yang positif, ya. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sebelumnya sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.